Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi. Yang kami hormati Bunda Isma Mulyani selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya izin kami dari kelompok 6 itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal PKMK dengan judul Blimbus Permen Ekstrak Daun Belimbing Wulu dengan saya sebagai presenter pertama dan sebagai moderator dan teman saya. Miftahul Nedifa sebagai presenter 2. Megan Gian selaku pengantar kedua. Saya Muhammad Iksan sebagai presenter 4. Baik, langsung saja. Yang pertama ini daftar isi dari proposal kami. Yang kedua adalah daftar gambar. Yang ketiga adalah daftar tabel. Nah, yang pertama adalah bab satu pendahuluan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, di sini kami mengambil ekstrak dari tanaman belimbing wulu ini karena berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Simanulang et al. Tahun 2021, beliau menulis bahwa daun belimbing wulu ini memiliki berbagai kegunaan sebagai obat untuk batuk, sakit gondokan, rematik, serta diare. Daun dari tanaman belimbing wulu ini juga memiliki berbagai senyawa seperti tanin, saponin, flavonoid, sulfur, asam format, peroksidase, kalsium sitrat, dan kalium oksalat. Selain itu juga senyawa lain yang ditemukan dalam daun belimbing wulu ini meliputi glikosida, asam formiat, asam sitrat, serta beberapa mineral terutama kalsium dan kalium. Nah, salah satu senyawa yang terdapat dalam daun belimbing wulu itu ada flavonoid dan tanin yang berperan sebagai antibakteri yang dapat membantu mengatasi penyakit infeksi akibat bakteri. Nah, selain itu juga kami memilih tanaman belimbing wulu itu bukan hanya dilihat dari khasiatnya, tapi juga pemanfaatannya itu masih terbatas pada jamu dan olahan tradisional lainnya. Jadi, manfaat dari daun belimbing wulu itu yang kaya akan senyawa aktif kurang dimanfaatkan secara optimal. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, kami melakukan inovasi yaitu membuat permen dari ekstrak daun belimbing wulu sehingga lebih praktis dan efisien bagi masyarakat. Dengan adanya produk ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan manfaat kesehatan dari daun belimbing wulu tanpa harus kesulitan dalam mengolahnya secara tradisional. Yang kedua adalah potensi dan peluang pasar. Jadi pengembangan permen berbahan dasar ekstrak daun belimbing wulu ini memiliki potensi pasar yang signifikan, yang didukung oleh berbagai penelitian yang menyoroti manfaat dan karakteristiknya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Waluyo et al. Tahun 2024, beliau mengidentifikasi bahwa ekstrak daun belimbing wulu ini mengandung senyawa seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan glikosida yang berperan penting dalam aktivitas antibakteri. Nah, kandungan fitokimia inilah yang memberikan nilai tambah pada produk permen sebagai cemilan fungsional yang tidak hanya menawarkan rasa asam, kelat, manis, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun belimbing wulu ini memiliki manfaat aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang signifikan. Nah, jadi dari sifat-sifat inilah dapat meningkatkan daya tarik permen bagi konsumen yang mencari produk yang dengan manfaat kesehatan tambahan, terutama yang berkaitan dengan pencegahan peradangan dan kerusakan oksidatif. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan dari program kewirausahaan Blimbus, permen ekstrak daun belimbing wulu, untuk menciptakan inovasi baru dalam bidang kewirausahaan di industri makanan nasional dengan menghadirkan produk permen herbal yang mudah dibuat, bernilai kesehatan, dan memiliki daya tarik konsumen yang mengutamakan gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter kedua. Kepada presenter kedua, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Adapun manfaat program kewirausahaan Blimbos adalah menghasilkan permen herbal yang tidak hanya lezat, tetapi
juga memiliki khasiat berkat kandungan fitokimia alami dari daun belimbing ulu. Selain itu, produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan sehat berbahan alami, serta memperluas peluang kemitraan dengan pelaku usaha di industri makanan fungsional. Jadi produk ini juga memiliki daya tarik bagi konsumen yang mencari cemilan sehat tetapi bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya yaitu luaran. Luaran adalah hasil atau dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Luaran dari kegiatan PKMK Blimbos ini diantaranya adalah ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk dan aktivitas usaha, serta akun media sosial. Nah, jadi kami tidak hanya fokus pada proses produksi, tetapi juga pada dokumentasi dan pemasaran yang telah tercermin pada luaran-luaran keempat ini. Nah, dengan adanya laporan kemajuan dan laporan akhir, nah sehingga kami dapat mendokumentasikan kegiatan atau proses perkembangan usaha kami dari awal hingga akhir. Nah, dengan adanya produk nyata permen herbal Blimbos dan aktivitas usaha itu adalah implementasi dari ide-ide kreatif kelompok kami. Selanjutnya yaitu kami menggunakan media sosial sebagai sarana promosi kepada masyarakat tentang permen Blimbos tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisa produk. Daun belimbing ulu mengandung berbagai senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan seperti saponin, tanin, flavonoid, alkoid, dan steroid. Lanjut, Mon. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawati dan Sari pada tahun 2020 melaporkan bahwa penambahan ekstrak belimbing wuluh dalam permen jeli dapat mempengaruhi karakteristik fisik, massa simpan, dan sifat organoleptik produk. Penggunaan Nutrijel sebagai bahan pembentuk gel dalam pembuatan permen jeli dengan ekstrak daun belimbing wuluh dapat menghasilkan tekstur yang baik dan disukai oleh konsumen. Nah, kami juga menambahkan jeruk nipis untuk menetralkan rasa pahit dari ekstrak daun belimbing wuluh. Dengan demikian, pemanfaatan ekstrak daun belimbing wuluh dalam produk permen jeli tidak hanya memberikan variasi rasa, tetapi juga menambah manfaat kesehatan bagi konsumen. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter ketiga. Kepada presenter ketiga, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa pemasaran dari produk ini. Yang pertama itu, analisa pemasaran ini menunjukkan peluang yang cukup menjanjikan karena target utama dari produk ini itu seperti masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan juga masyarakat yang mencari alternatif permen herbal yang tidak hanya enak tetapi juga bermanfaat. Tren pasar saat ini menunjukkan peningkatan minat terhadap produk berbahan alami, terutama permen fungsional yang memiliki manfaat tambahan seperti antioksidan dan potensi menurunkan tekanan darah. Dari sisi persaingan, belum banyak produk permen berbahan ekstrak daun belimbing wuluh yang beredar di pasaran, sehingga produk ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan permen herbal lainnya. Keunggulan utama dari produk ini terletak pada kandungan manfaat kesehatannya, serta cita rasa yang unik dan inovatif, yang dapat menarik perhatian konsumen, khususnya mereka yang tertarik pada gaya hidup sehat. Untuk pemasaran dan distribusi, produk ini dapat dijual di toko herbal, apotik, minimarket, serta melalui platform online. Selain itu, peluang kerjasama dengan komunitas kesehatan dan UMKM lokal juga dapat menjadi strategi untuk produk secara lebih luas. Berdasarkan analisis ini, produk permen ekstrak daun belimbing wuluh memiliki potensi pasar yang baik dengan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada cash flow, yaitu terkait produksi keuntungan dari program Blimbos.
Yang pertama ada tabel biaya tetap, yaitu barang-barangnya ada terdiri seperti panci, centong, cetakan, wadah, pisau, gas 3 kg. Dan kemudian itu ada total biaya tetapnya sebesar 628.000. Kemudian ada tabel biaya variabel. Barang-barangnya itu ada seperti agar-agar powder, nutrigeleci, gula pasir, jeruk nipis, dan belimbing uluh, kertas aluminium foil, zipper lock, dan juga terdapat frekuensi harga dan jumlah yang total variabelnya sebesar 664.000. Estimasi untuk 3 bulan, total produksi sebesar 1.800, harga variabel per unit Rp3.689, kontribusi margin sebesar Rp8.311, dan keuntungan produk sebesar 67%. Kemudian ada biaya produksi per unit, yaitu fixed cost ditambah variable cost, dibagi total produksi sebesar Rp7.177. Harga jual, yaitu biaya produksi ditambah persen keuntungan dikali biaya produksi sebesar Rp12.000. Next, kemudian ada BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi harga kurang biaya variabel per unit sebesar 76 unit. Dan yang terakhir ada BEP rupiah, yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin dan dibagi harga jual per unit sebesar Rp906.720. Kemudian bab selanjutnya itu metode pelaksanaan. Yang pertama ada teknik atau cara membuat produk komoditas usaha. Permen dari ekstrak daun belimbing uluh yang dikembangkan memiliki beberapa formulasi dengan manfaat kesehatan, sehingga menarik minat konsumen sebagai alternatif permen herbal. Kandungan secara aktif dalam daun belimbing uluh seperti flavonoid dan antioksidan memberikan potensi manfaat seperti membantu menurunkan tekanan darah, antiinflamasi, mengontrol gula darah, dan antioksidan. Selain itu, kombinasi agar-agar dan gelatin dalam formulasi permen ini menciptakan tekstur kenyal yang disukai berbagai kalangan. Penggunaan gula sebagai pemanis memberikan rasa tanpa mengurangi manfaat herbal dari daun belimbing. Warna alami dari ekstrak juga memberikan tampilan yang khas dan menarik bagi konsumen yang mencari produk berbahan alami. Kemudian ada tabel bahan-bahan belimbus. Yang pertama, barangnya ada ekstrak daun belimbing uluh sebagai bahan utama, kemudian ada air sebagai bahan pelarut, ada agar-agar powder sebagai pemberi kenyalan, ada perasan jeruk sebagai menyampaikan rasa, ada gel sebagai leci, penambah rasa asam, kemudian terakhir ada gula pasir sebagai penambah rasa manis. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter keempat. Kepada presenter keempat, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator. Dan saya akan melanjutkan presentasinya itu pengemasan dan pemasaran. Untuk pengemasan, kami merancang pengemasan permen Blimbos untuk menjaga kualitas daya tahan serta untuk menarik minat konsumen. Kemasan primer yang digunakan berupa kertas aluminium foil untuk membungkus permen secara individu. Penggunaan kertas aluminium foil bertujuan untuk melindungi permen dari kelembapan dan udara. Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan permen terhadap cahaya dan udara, agar tekstur serta rasa tetap terjaga. Untuk kemasan sekunder, permen dikemas dengan standing pouch berbahan plastik atau kertas dengan ziplock atau segel, sehingga lebih praktis dan dapat digunakan kembali. Desain kemasan tersebut dibuat semenarik mungkin dengan informasi yang jelas serta mengenai komposisi, manfaat, serta tanggal kadar luarsanya. Pemilihan warna dan desain juga disesuaikan agar mencerminkan konsep herbal dan alami. Dengan kemasan yang tepat, permen dari ekstrak daun belimbing uluh tidak hanya terjaga kualitasnya, tetapi juga memiliki daya tarik lebih di pasaran. Dan adapun untuk gambar tampak depan dari kemasan Blimbus itu seperti gambar A dan tampak belakang seperti pada gambar B. Oke. Untuk pemasaran dari ekstrak daun belimbing uluh dilakukan dengan strategi yang menargetkan konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan produk berbahan alami. Produk ini akan dipasarkan melalui berbagai kanal baik offline maupun online. Untuk menjangkau
target pasar yang luas secara offline, kami melakukan seperti distribusi ke toko herbal, apotek, minimarket, serta pusat oleh-oleh di Pekanbaru dan sekitarnya. Dan untuk metode online, kami menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, bisnis, serta marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Dan juga kami melakukan kerja sama seperti pada komunitas kesehatan dan UMKM lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kesehatan. Lalu juga pembuatan konten edukatif mengenai manfaat dan daun belimbing uluh dapat dan keunggulan produk akan menjadi strategi utama untuk menarik minat konsumen. Dengan strategi offline dan online diharapkan menarik minat konsumen dari masyarakat luas dan dikenal lebih luas. Oke, lanjut masuk ke tahap pekerjaan. Adapun tahap pekerjaan yang akan dilakukan untuk membuat Blimbus yaitu pertama-tama kami menyiapkan bahan baku dan peralatan. Pembuatan Blimbus dibuat dengan cara menambahkan bahan baku seperti ekstrak daun belimbing uluh agar powder, nutri jelly, gula perasa jeruk dan air. Pertama-tama kami mencuci bersih daun belimbing uluh, merebus daun belimbing uluh sebanyak 2 kali, masukkan semua bahan dalam panci, aduk hingga rata, dan dituang ke cetakan dan ditunggu hingga mengeras. Lalu kami memotongnya sesuai keinginan dan dijemur kering. Untuk pembuatan alat dan bahan, yaitu alat yang digunakan yaitu alat-alat dapur seperti panci, sendok, kompor gas, tempi, centakan pisau, dan gelas takaran. Dan bahan yang dibutuhkan itu daun ekstrak daun belimbing uluh, air, agar-agar powder, gula perasan jeruk nipis, dan nutrija leci. Adapun biaya dan jadwal kegiatan yang dilaksanakan itu pada tabel 4 itu jenis pengeluaran, sumber dana, dan besaran dana. Untuk bahan habis pakai itu maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Sumber dana itu dari Belmawa dan perguruan tinggi. Untuk sewa dan jasa alat itu maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Dana pun yang dana didapat yaitu dari Belmawa dan perguruan tinggi juga. Untuk transportasi lokal maksimum yaitu 30% dari jumlah dana yang diusulkan. Untuk dana yang didapat itu dari dana Belmawa. Untuk biaya lain-lain seperti biaya komunikasi, biaya bayar akses, dan biaya sosial maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Dan dana yang diperoleh dari Belmawa dan perguruan tinggi. Adapun total jumlah dana yang dibutuhkan yaitu Rp9.400.000. Oke, next. Oke, jadi rekap sebenarnya itu dari Belmawa Rp7.500.000, dari perguruan tinggi Rp1.500.000, dan total biaya itu Rp9.400.000. Adapun jadwal kegiatan produksi dan pembuatan laporan Blimbos permen jeli dari ekstrak daun belimbing uluh yaitu seperti pada tabel 5 berikut ini. Rencana kegiatan pertama itu pengumpulan bahan pada jadwal bulan pertama dan penanggung jawabnya itu Dion. Untuk uji kelayakan bahan pada bulan pertama juga dan penanggung jawabnya itu Isan. Untuk proses pembuatan itu dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua dan penanggung jawabnya itu Monica. Untuk pengemasan dan pemasaran dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga, penanggung jawabnya Diva. Dan untuk pembuatan laporan dilaksanakan pada bulan ketiga dan bulan keempat dan penanggung jawabnya itu Dion. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter keempat. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka dari proposal kami. Kemudian ini lampiran, terdapat 4 lampiran. Yang pertama, lampiran pertama biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Lampiran kedua tentang justifikasi anggaran kegiatan.
lampiran ketiga tentang susunan tim pengusul dan pembagian tugas, dan lampiran terakhir tentang surat pernyataan ketua tim pengusul. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.